Saudara-saudara sekalian, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan dan selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 22 Juni 2021, pekan biasa ke-12. Referensi renungan hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 13 ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai dengan 18. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Saudara-saudari terkasih, di zaman modern ini, manusia cenderung hidup dalam kenikmatan duniawi. Manusia jatuh dalam paham sesat seperti kesenangan, individualisme, gaya hidup yang serba instan, dan lain sebagainya. Namun juga ada sebagian orang enggan hidup dalam kenikmatan duniawi, sebab hal tersebut bukan jaminan akan keselamatan. Mereka lebih memilih menggunakan hal-hal duniawi untuk kepentingan bersama dan bagi mereka yang terpinggirkan. Saudara-saudari terkasih, hidup kita selalu dihadapkan pada dua pilihan, yakni pilihan yang orientasinya lebih mengarah pada hal-hal duniawi dan pada hal-hal surgawi. Dalam hal ini, kita bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Belajar dari pengalaman Yesus, kita diajak untuk kembali merenungkan pilihan hidup kita. Apakah sudah sesuai dengan teladan Yesus Kristus atau tidak? Kita diajak untuk selalu berupaya memilih yang baik, jalan keselamatan, jalan yang mengantar kita pada tanah air surgawi. Jalan itu kita mulai menitinya dari sini dan kini dalam pilihan-pilihan baik kita setiap hari. Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristen, kita memiliki iman akan Yesus Kristus, iman yang sangat bernilai dan berharga, iman yang menyelamatkan. Untuk itu, sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen untuk senantiasa menjaga dan memelihara iman itu dan terus berharap dalam Dia serta hidup dalam kasih-Nya. Iman, harap dan kasih tidak hanya menjadi mutiara dalam hidup kita, tetapi memampukan kita untuk menjadi mutiara bagi sesama. Kita dituntut untuk berperilaku baik bagi orang lain, saling melayani dan saling menghargai serta saling memaafkan. Selain itu, juga masih ada begitu banyak perilaku baik lainnya sebagai cara kita dalam menjaga mutiara yang sangat bernilai dan berharga itu. Sebagaimana kita menghendaki supaya orang berbuat baik kepada kita, maka kita pun perlu berbuat baik bagi mereka. Yesus juga bersabda, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Kristen, menjaga mutiara yang sangat bernilai dan berharga ini bukanlah hal yang mudah. Banyak yang lebih memilih alternatif lain yang sebenarnya tidak akan menghantar diri kita pada keselamatan, melainkan menuju kebinasaan. Yesus bersabda, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Iman, harap, dan kasih menuntut kita agar dapat berkorban bagi orang lain lewat perbuatan baik. Berkorban bagi orang lain bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah mutiara hidup yang dikehendaki oleh Yesus.
Itulah jalan yang dapat menghantar kita kepada kehidupan kekal bersama Allah. Saudara-saudari terkasih, Yesus memberi kita kebebasan untuk memilih kemana kita akan pergi. Mintalah kebijaksanaan darinya untuk mengetahui jalan mana yang akan mengarah pada kehidupan dan bukan kepada kerusakan dan kehancuran. Kita pun berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.